Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah disampaikan ya oleh kakak Musrifah dan kakak Musrifnya bahwa kita pada hari ini akan ada jadwal untuk pelatihan goal setting. Memang di masa pandemi pelatihan ini terasa singkat ya, karena kita cuma punya waktu sekitar 60 menit. Yang biasanya kita ada waktu 3 jam sampai 4 jam lebih, tapi hari ini kita pangkas menjadi 1 jam. Semoga 1 jam ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Oke, pertanyaan pertama terkait dengan goal setting. Kenapa kita harus punya impian? Kenapa kira-kira? Pasti di sini semua kita punya yang namanya impian ya. Karena impian itu, silakan selanjutnya. Nah, ini ada the power of dream ya. Jadi impian itu memiliki fungsi. Pertama, dia sebagai kompas, di mana artinya yang namanya kompas itu menunjukkan arah. Jadi dengan adanya impian, kita bisa punya arah yang lebih jelas. Kemudian dream di sini juga mampu membuat kita lebih termotivasi. Motivasi itu artinya dorongan. Jadi dengan adanya dreams itu bisa membuat kita lebih memiliki dorongan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Kemudian power of dream juga akan memberikan nilai tambah pada segala aktivitas yang kita lakukan setiap harinya. Misalnya, ketika kita memiliki target untuk mendapatkan nilai A, misalkan di mata kuliah tertentu. Pastinya ketika itu ada target, maka segala sesuatu yang kita lakukan, baik itu aktivitas kuliah maupun aktivitas yang berhubungan dengan proses pencapaian impian itu akan berarti gitu, dibandingkan kalau kita tidak punya target atau tujuan ya. Kemudian dreams juga mampu membuat kita bisa mendesain atau merancang masa depan kita. Misal nih, kalau kita punya impian menjadi dokter, otomatis mulai sekarang kita harus masuk ke jurusan kedokteran. Kemudian juga harus mempersiapkan dana yang cukup banyak gitu ya. Artinya kita sudah mulai mendesain tahap demi tahapan untuk mencapai tujuan kita tadi menjadi dokter. Kemudian terakhir itu adalah untuk bisa mengatur prioritas. Dengan adanya dreams, kita mampu memilah-milih aktivitas yang memang berkaitan atau relate dengan dreams kita. Tapi kalau misalkan kita nggak punya dream, ya otomatis semua hajar gitu ya. Jadi ini beberapa manfaat untuk kita semua memiliki yang namanya impian. Oke, selanjutnya. Pencapaian besar itu berawal dari impian. Kalau kalian pernah membaca biografi tokoh-tokoh yang katakanlah sukses gitu ya, mereka pasti memiliki sebuah impian gitu. Karena dari impian itulah mereka bisa membentuk kehidupan mereka gitu demi tahapannya seperti itu. Selanjutnya. Jadi materi ini sebenarnya adalah gimana sih caranya supaya impian yang kita miliki itu punya yang namanya the power gitu atau kekuatan. Jadi kurang lebih sejam ke depan nanti materinya seputar itu ya. Bagaimana caranya goal kita itu punya kekuatan, jadi tidak hanya sekedar tong kosong nyaring bunyinya seperti itu. Ya. Nah, ini ada sebuah pertanyaan ya. Ketika kita pengen punya sebuah rumah, kira-kira apa yang perlu dilakukan untuk memiliki katakanlah rumah impian kita? Oke, next. Nah, ini jawabannya ya. Jadi ada tahap demi tahapnya. Pertama, kita buat rancangan dulu atau desain, kemudian mengontak pekerja dan membeli materialnya atau bahan bangunannya, kemudian mulai pembangunannya, kemudian setelah itu finishing touch-nya ya, entah itu melengkapi dengan saluran listrik atau mungkin PDAM gitu, atau melengkapi dengan perabotan dan lain sebagainya ya, sehingga rumah itu menjadi nyaman dan menjadi
apa ya, impian kita gitu. Jadi artinya dari pertanyaan itu membuat rumah itu aja kita harus punya tahap demi tahapnya gitu. Ada istilahnya yang tahapannya itu dalam istilah orang Banjar itu melincau. Jadi ya satu-satu itu memang perlu dilalui gitu untuk meraih rumah impian. Seperti itu. Selanjutnya, sama halnya ketika kita mau membangun yang namanya masa depan kita gitu. Jadi kita juga perlu desain gitu. Ketika kita mau membangun masa depan seperti apa, kita harus punya desain yang memang kita perlu pikirkan gitu ya. Jadi hidup itu harus by design gitu, by plan, ada perencanaan yang baik gitu sehingga kita bisa meraihnya. Ada kata-kata yang menarik ya di dalam slide itu, a goal without a plan is just a wish ya. Jadi ketika sebuah tujuan itu tidak ada sebuah perencanaan, maka itu hanya sebuah harapan atau katakanlah hanya sebagai angan-angan gitu. Lalu bagaimana menyusun rencana masa depan yang tepat dan benar? Selanjutnya, ya. Nah, itu kenapa mungkin apa ya tujuan dari materi goal setting khususnya untuk mahasiswa baru yang tinggal di asrama atau yang selama 2 bulan penuh ini mondok gitu ya di Mahat. Tapi untuk sekarang mungkin mondoknya di rumah masing-masing ya karena kondisi pandemi yang memang masih belum berakhir. Selanjutnya. Nah, ini pengertiannya ya dari goal setting. Goal setting adalah sasaran penetapan apa yang hendak dicapai seseorang. Goal setting menjadi daya dorong untuk memperbesar usaha yang dilakukan seseorang bahwa ketika seseorang akan berusaha lebih keras dengan adanya tujuan daripada tanpa tujuan ya. Goal itu akan sangat besar mempengaruhi aktivitas kita atau performasi kita dalam bekerja. Lanjutnya. Ibarat kata goal setting itu adalah roadmap apa ya kehidupan kita gitu. Jadi kayak semacam peta gitu ya. Prinsipnya sih merujuk kepada tujuan akhir dalam pikiran. Jadi ketika kita mau bikin goal setting, kita harus punya tujuan dulu gitu. Semisal nih, kalau kita mau liburan katakanlah seperti itu, kita mau liburannya kemana gitu, itu harus punya tujuan dulu kan ya. Kita mau tujuan ke pantai, mau tujuan ke gunung, atau mau hanya tujuan liburannya di rumah saja. Tentunya dengan adanya tujuan akhir itu, kita akan punya langkah-langkah selanjutnya. Misalkan apa? Misalkan apa yang harus kita bawa gitu ya. Atau mungkin apa yang harus kita persiapkan. Kan berbeda ya, kalau misalnya ke pantai itu apa, ke gunung itu apa, atau cuma di rumah aja, itu pasti apa yang kita siapkan itu berbeda. Sehingga perlu sekali goal setting ini merujuk pada tujuan akhir dalam pikiran kita, seperti itu. Selanjutnya. Nah, ini kalau dikaitkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hasyr 9:18, artinya hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kalau ayat ini dikaitkan dengan materi kita pada hari ini, maka bisa dikatakan maksudnya kita perlu menetapkan tujuan hendaknya individu memikirkan terlebih dahulu dan merencanakan sehingga dapat menetapkan tujuan yang tepat atau akhirat ya. Setiap pekerjaan akan menimbulkan sebab akibat dari apa yang dikerjakan. Jadi jangan disia-siakan gitu kehidupan kita ini. Hidup cuma satu kali, jadi hidup ini perlu direncanakan sebaik mungkin untuk mempersiapkan nanti di hari akhir seperti itu.